Halo, sekarang kita latihan vektor ya. Yang pertama, nyatakan resultan R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dengan vektor satuan. Nah, ini kalau sebelumnya itu ada 2 vektornya, nah ini ada 3. Nah, caranya, kalau misalnya ada kayak gini, ada di sumbu XY, maka kita perlu menghitung totalnya ya, sigma di sumbu X yang disebut sigma Fx sama sigma Fy. Gitu ya. Nah, sigma Fx itu apa? Sigma Fx artinya jumlahnya semua ya. F1 yang di sumbu X, F2 di sumbu X, ditambah F3 di sumbu X. Begitu juga yang sigma Fy. Sigma Fy artinya F1 pada sumbu Y ditambah F2 pada sumbu Y ditambah F3 pada sumbu Y gitu ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Ini kita kerjakan di sini aja ya. Yang ini di sini, nanti yang ini di sini. Nah, F1X ini udah jelas ya kalau yang untuk berimpit dengan sumbu ya. Ini kita fokusnya ke yang nomor F3 aja nih. Nah, kita lihat proyeksinya dulu berarti. Nah, berarti ini apa nih? Proyeksi di sini adalah F3X ya. Yang ini adalah F3Y. F3X sama dengan F3 dikali sudutnya ini berarti cos ya. Cos 37 derajat. F3 berapa? F3-nya 10 Newton ya. Cos 37 itu 0,8 sama dengan 8 Newton. Kita lihat F3Y-nya sama dengan F3 ya, ini berarti sama dengan ini ya, ini sama dengan ini. Sudut sisi di depan sudut ini berarti sin ya, sin 37 ya, sama dengan 10 kali 0,6 sama dengan 6 Newton. Langsung kita masukin ya, F1X F1 ya, karena ini sudah berimpit di sumbu X ya, ini kita masukin langsung sama dengan 12 ditambah F2X. F2 dia berimpit di sumbu Y, nggak punya komponen di sumbu X, berarti ditambah 0. Kemudian F3X besarnya 8 ya, arahnya ke kiri jadi minus 8. 12 minus 8 sama dengan 4 Newton. Sekarang di sumbu Y, F1Y nggak ada ya, karena dia berimpit di sumbu X. Kemudian F2Y ya, ini langsung ya, jadi tambah 14. Kemudian ditambah F3Y. F3Y karena ke atas ya, jadi positif. Kalau ini tadi kan karena berlawanan nih, karena ke arah sumbu X negatif jadi minus ya. Kalau ini karena ke sana jadi plus. Ditambah F3Y tadi 6. Sama dengan 20 Newton. Sehingga vektor satuannya ya, R sama dengan 4I ditambah 20 J Newton gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya coba dikerjakan dulu sendiri, nanti dicocokin hasilnya ya, di pause dulu videonya. Oke, udah dikerjain. Nah, sama ya seperti yang ini kita proyeksiin dulu. Nah, ini diproyeksiin. Kemudian yang ini juga kita proyeksiin gitu ya. Kita gambar pakai yang beda aja nih. Nah, ini adalah F2Y, ini adalah F2X. Kemudian ini diproyeksiin ke sini ya. Ini adalah F3Y. Kemudian ini agak lebih panjang ya, karena 24 di sini deh. Nah, ini adalah F3X. Ya udah, sama seperti tadi, kita hitung nilainya satu persatu ya. Kita hitung dulu dari sini deh ya. F2Y ya, kalau F1 ini jelas. Sekarang F2Y ini sama dengan
F. Nah, ini F2Y itu artinya di mana? F2Y itu adalah yang ini ya. Ya, kalau sudutnya di sini, artinya dia yang di samping ya. Jadi kalau di sini FY itu pakai sin, ya di sini pakai cos. Nah, jadi makanya seperti pernah saya katakan di video sebelumnya, jangan menghafal Y per X-nya atau Y per R-nya atau X per R-nya, tapi dilihat sudutnya. Ya, ini kita mau melihat FY, ya. FY ini adalah ini. Ya, FY ini adalah sisi samping dari sudut yang diketahui. Ya kan? Berarti dia pakai cos, ya. Cos 30. Nah, ini F-nya adalah 20 kali setengah akar 3. Sama dengan 10 akar 3 Newton. Kemudian F2X-nya. Ya, F2X-nya sama dengan F kali X-nya, ya, ini, ya, sama dengan ini, adalah sisi di depan sudut, ya. Nah, sehingga dia pakai sin. Ya, sin 30 derajat. Berarti ini 20 dikali setengah sama dengan 10 Newton. Ini untuk F2. Nah, untuk F3 sama ya, kita hitung F3X sama dengan, nah, F3X dia sudutnya di sini yang diketahui, ya, berarti F3-nya ini dia ada di sisi samping ya, sisi samping, jadi ini pakai cos. Nah, gitu ya. Sama dengan 24 dikali cos 60 setengah sama dengan 12. Kemudian F3Y. F3Y itu ini ya. Nah, ini sudutnya ini ya, berarti di depannya ini kan sama ya ini. Nah, kalau di depan berarti dia pakai sin ya. F sin 60 sama dengan 24 kali setengah akar 3 sama dengan 12 akar 3 Newton. Ini F3Y. Kemudian sama kita masukin ke, ini kita belah dulu deh. Ya. Nah, sekarang kita masukin ke sigma Fx sama dengan F1x berapa? F1x-nya kita tulis deh biar nggak lupa. Nah, gini ya. F1x-nya adalah 20. Kemudian F2x ke arah kiri negatif ya, besarnya minus 10. Kemudian F3x besarnya 12 ke arah kiri. Ya, jadinya 20 minus 10 minus sama dengan minus 2 Newton. Gitu ya. Kemudian sigma Fy-nya sama F1Y berapa? 0 ya, karena dia berimpit dengan sumbu X, nggak ada nilai Y-nya. Kemudian F2Y adalah 10 akar 3. Kemudian F3Y adalah 12 akar 3 karena ke bawah jadi negatif. Nah, ini hasilnya sama dengan minus 2 akar 3 Newton. Ini adalah sigma Fx dan sigma Fy-nya. Sedangkan yang ditanya adalah resultan ya. Resultannya berarti kita hitung pakai gini aja karena dia sudah pada sumbu X dan Y ya. Artinya sudah 90 derajat sudutnya. Berarti sama dengan minus 2 ya dikuadratin ditambah minus 2 akar 3 dikuadratin. Nah, berapa? Ini kalau diselesaikan 4 ditambah 4 kali 3 ya sama dengan 16 ya. Ini minus 2 dikuadratin jadi 4 ditambah minus 2 dikuadratin 4 akar 3 dikuadratin 3 ya. 4 kali 3 12 tambah 4 16 berarti sama dengan 4 Newton. Jadi resultannya adalah 4 Newton.